Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan hari ini gue kembali lagi dengan kasus kriminal yang luar biasa sekali ya. Ini adalah kasusnya Armin Meiwes. Ini orang ya udah suka makan sesama ya dan memang punya kecenderungan hasrat yang cukup aneh gitu ya. Dan kebetulan ketemu sama orang-orang aneh juga yang katanya pengen itu jadi gigit lah sampai meninggal gitu. Dan ini menjadi sebuah kasus yang menarik banget dan salah satu founding case juga atau staple case di Jerman soal orang yang suka makan orang gitu. Inilah dia kasusnya ya. Silahkan kalau misalkan kalian suka dan mau support gue silahkan bisa like, share, dan subscribe. Kalau mau dengerin kasus-kasus seperti ini yang lebih banyak, gue ada di Noise karena di channel ini mungkin gue akan lebih fokus ke ya kriminal udah gue kurangin lah persentasenya ya. Karena susah bro, dolar kuning bro ya. Dan kadang-kadang juga nggak bisa di-upload juga tuh video gitu ya. Jadi mending gue upload di Noise. Dan di sini khusus social issue, terus sejarah-sejarah menarik dan beberapa kasus-kasus yang kayak gini juga nggak apa-apa buat lo pada yang udah dukung Detektif Palu dari dulu tetap gue keluarin walaupun mungkin kagak bisa dimonetisasi juga. It's okay for you guys, oke? Okay? Tapi kalau mau dengerin banyak bisa langsung ke Noise. Tapi thank you supportnya sampai sejauh ini. Dan let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Armin Meiwes, dia ini adalah seorang pria kelahiran 1 Desember 1961 di Essen, Jerman Barat. Waktu itu memang masih dibagi Jerman Barat dan Jerman Timur ya. Dan di masa kecilnya Armin ini tinggal di sebuah keluarga yang bisa dibilang cukup harmonis dengan orang tua yang lengkap dengan kedua kakak tirinya dari mantan istri ayahnya yang terdahulu. Nah walaupun keluarganya ini bisa dibilang harmonis di saat Armin lahir, tapi keharmonisannya tersebut tidak bertahan lama. Karena pas waktu umur Armin ini masih 8 tahun, ayahnya tuh sama kedua kakaknya ini tiba-tiba meninggalkan dia dan dengan terpaksa dia hidup berdua sama ibunya. Yang kemudian akhirnya menjadi kepala keluarga dan juga sosok orang dewasa atau sosok laki-laki satu-satunya yang memang harus menghandle keluarga tersebut. Dan bisa dibilang ibunya menjadi seorang role model satu-satunya bagi dia atau orang tua bagi dia. Dan kecenderungannya kalau nggak punya bapak biasanya beberapa orang punya hasrat yang cukup aneh-aneh bisa dibilang. Karena perpisahan tersebut, udah jelas pasti ibunya menjadi single parent, tentunya bakal jadi sulit banget buat ngebagi waktu antara pekerjaan dan juga ngurus Armin. Jadi memang semenjak kedua orang tuanya cerai, Armin ini sering ditinggal-tinggal dan cuma dikasih hiburan berupa cerita-cerita dongeng yang bisa dia baca. Yang salah satunya adalah Hansel and Gretel, yang nyeritain soal seorang penyihir yang mencoba buat nyulik anak kecil dan mau makan daging mereka. Armin yang tiap harinya baca cerita-cerita dongeng zaman dulu yang bisa dibilang punya isi cukup dark dan berat ya. Ya mungkin kadang di packing lebih light sama Disney gitu ya. Nah akhirnya ini jadi mulai punya kesukaan atau obsesi sama yang namanya kasus-kasus kriminal, kekerasan, dan juga beberapa hal-hal tabu lainnya. Apalagi kan waktu itu masih zaman perang ya, jadi berita sehari-harinya juga nggak bakal jauh-jauh juga dari konflik dan ya begitu-begitulah. Dan saat tumbuh dewasa dan mengalami pubertas, Armin yang sering banget sendirian di rumah mulai punya masalah kesehatan mental bisa dibilang. Karena di saat umurnya 12 tahun, dia itu mulai punya teman hayalan yang biasa dia panggil Frankie. Pada saat itu Armin mulai suka curhat sama teman hayalannya soal gimana perasaan dia yang lagi puber, tentang gimana dia yang mulai punya hasrat-hasrat laki-laki dewasa. Yang ternyata hasrat yang bisa dibilang gak bisa dia salurkan itu jadi sebuah hasrat yang bisa dibilang tidak biasa. Yaitu hasrat buat makan daging teman sekelasnya di sekolah. Ini bukan gak biasa lagi, ini udah aneh ya. Dan hasrat yang sakit itu semakin menjadi-jadi. Karena selama bertahun-tahun Armin ini gak pernah punya pacar ataupun teman di dunia nyata yang bisa benar-benar dijadiin tempat curhat atau juga buat ngobrol selayaknya orang normal. Dan tentunya keinginannya tadi atau hasrat anehnya tadi itu terus menumpuk sampai saat dia lulus kuliah di tahun 80-an. Armin yang berkarir sebagai teknisi komputer dan bisa dibilang hidup selayaknya pria kebanyakan, setidaknya dilihat dari luar, itu gak disangka-sangka ternyata masih suka berhalusinasi dan juga berkomunikasi sama si Frankie, temen hayalannya dulu di masa kecil.
Dan bahkan obsesinya sama sesuatu yang berbau orang makan orang itu makin menjadi-jadi karena terobsesi sama dongeng Hansel and Gretel yang udah sering dia konsumsi sejak masih kecil. Jadi udah masuk ke alam bawah sadar bisa dibilang. Nah pemikiran gilanya ini semakin mungkin buat direalisasikan sama dia setelah ibunya itu meninggal dunia di tahun 1999. Waktu umurnya sudah menyentuh hampir 40 tahun. Walaupun waktu itu dia nggak nganggap kematian ibunya ini sebagai hal yang terlalu menyedihkan atau ya gimana-gimana gitu ya. Tapi secara nggak sadar ini menjadi titik di mana Armin ini melakukan semua hal-hal yang sudah terpendam di diri dia selama bertahun-tahun yang tidak bisa dia salurkan. Nah karena pada saat itu kebetulan di Jerman internet itu dan forum-forum komunitas udah mulai gampang buat diakses dan mulai marak gitu ya. Armin yang waktu itu dapat warisan berupa rumah dan sejumlah uang, akhirnya ngabisin waktunya sepanjang tahun buat baca banyak banget biografi dari para serial killer. Dan urgensi anehnya buat makan orang itu ya, itu semakin muncul ke permukaan setelah dia mulai tahu quote-unquote dua sisi dari kebanyakan serial killer yang terkenal. Yang dimana tentunya para tokoh-tokoh serial killer ini biasanya punya sisi terang di kehidupan sehari-hari, terlihat normal, dan juga punya sisi gelap waktu mereka melakukan semua aksi-aksinya. Jadi si Armin ini mau meng-copy paste konsep itu dan semakin terobsesi. Pada tahun 2000-an awal, internet yang waktu belum sepenuhnya dikontrol sama regulasi dan peraturan kayak sekarang, itu punya satu forum yang benar-benar sakit banget isinya. Yaitu forum yang bisa dibilang tentang orang makan orang, yang namanya The Cannibal Cafe. Yang salah satu penggunanya adalah si Armin ini. Di forum tersebut, kebanyakan penggunanya secara sadar mencari orang buat dikonsumsi atau juga menawarkan dirinya sendiri buat digituin sesama anggota forum tersebut. Jadi emang ini forum udah sakit banget gitu ya. Dan waktu itu si Armin itu menggunakan nama samaran dari teman hayalannya yaitu Frankie buat nyari laki-laki muda gay yang punya fetish yang disiksa-siksa gitu ya. Nah tapi setiap ketemu pria-pria gay yang diajak ke hotel, gak ada yang mau ngelakuin hal-hal di imajinasinya. Yang memang akhirnya saat udah ketemuan berdua gak ada yang mau gitu. Dan bahkan ada satu pria yang dia anggap aneh karena sebenarnya fetishnya itu pengen dipukulin sama si Armin. Bukannya dimakan atau digimanain gitu ya. Jadi males gitu si Armin. Nah perjalanan aneh si Armin ini akhirnya ketemu. Goalnya sesuai dengan yang dia mau gitu. Kalau tadi cuma mau dipukulin, nah yang ini cocok banget sama dia nih. Dia ketemu di tanggal 6 Maret 2001 di forum tersebut. Waktu dia ngechat sama seorang user bernama Cater99. Waktu itu si Cater99 ini bilang kalau fetishnya itu dia tuh mau alat itunya ya digigit sampai putus gitu. Sampai dia kehilangan nyawa kalau bisa. Dan si Armin ngejawab dengan pesan yang kira-kira berisikan kalau Indonesianya ya. Setelah lu meninggal gue bakal memahat lu dengan cukup bagus. Kecuali lutut dan juga sampah-sampah ya. Seperti misalnya kulit, tulang rawan dan juga urat lu gitu ya. Dan semoga lu bukan orang yang terakhir katanya. Karena gue udah merencanakan buat nangkep banyak pria muda lain di jalanan. Itu kira-kira balasannya Armin kepada user Cater99. Mereka terus chat-chatan di forum tersebut dengan penuh gairah ya. Dan kata-kata yang bisa dibilang cukup sensual. Sampai tanggal 9 Maret. Dan diketahui bahwa nama asli si Cater99 itu adalah Bernd Brandes. Pada tanggal 9 tersebut si Bernd ini cuti dari kerjaannya. Ngejual semua barang dan yang memang dia punya juga semuanya dijual. Termasuk mobil sports dan dia juga ngebersihin semua isi dari hard disk di komputernya. Jadi membersihkan dirinya atau menghilangkan identitasnya dan sisa-sisa barangnya. Lalu setelah beres ngurusin semua barangnya tadi, Bernd ini langsung beli tiket satu arah ke rumahnya Armin yang waktu itu berada di kota Kassel. Sesampainya di sana, Bernd ini berhenti di salah satu apotek buat beli puluhan pil obat tidur, painkiller, dan juga obat batuk yang ada obat tidurnya juga. Dan sesampainya di rumah Armin, Bernd ini sempat nolak dan bisa dibilang gak jadi buat ngelakuin hasrat gilanya itu. Tapi setelah yang namanya diomongin, diobrolin gitu ya, akhirnya mau juga. Makanya dengan caranya dirayu-rayu, akhirnya si Bernd ini minum 20 pil obat tidur, 1 botol obat batuk, dan juga 1 botol minuman keras yang alkoholnya cukup tinggi. Dan tiba-tiba dia ngomong, "Now do it." Atau lakukan sekarang. Setelah Armin juga sambil nge-set up kamera buat ngevideoin aksi mereka berdua. Lalu dari situ, Armin ini langsung menggigit itunya si Bernd. Yang memang sudah sesuai kesepakatan. Yang waktu itu berbaring tanpa pakaian sama sekali. Tapi karena gak bisa sampai putus, akhirnya dia ngambil pisau dapur.
dan langsung bersihin itu potongan dan dimasukin ke mulutnya si Burn. Kegeli banget sih ya. Tapi karena terlalu katanya alot gitu ya, jadinya dia goreng. Ini kayak wisata kuliner ya. Dan dikasih garam sama merica, Jack. Dikata steak gitu ya. Dan lalu disuapin lagi ke mulutnya si Burn. Lalu Burn pada saat itu kondisinya lagi berteriak kesakitan. Tapi setelah beberapa saat tiba-tiba terdiam. Karena bisa dibilang darahnya udah mulai habis dan mulai gak sadarkan diri. Dan sempat masih bilang bahwa ini udah gak sakit lagi, kata si Burn. Ya tapi itu, karena sudah lost terlalu banyak darah, akhirnya dia betul-betul hilang kesadaran dan pingsan. Didukung dengan obat-obatan yang sudah dia minum. Nah Armin yang waktu itu kebingungan terus berharap kalau memang si Burn ini bisa bangun lagi. Karena tentu hasrat setelah hilang tuh biasanya ada sebuah penyesalan dan kebingungan gitu biasanya kan. Nah tapi karena si Burn ini sudah diharap-harap bangun gitu sama si Armin tapi gak bangun-bangun juga. Akhirnya dia memutuskan buat lehernya si Burn tuh disikat sama dia pakai pisau dapur. Yang dia pakai sebelumnya. Dan juga akhirnya dijadikan beberapa bagian tuh badannya si Burn. Dalam 20 bulan setelah kejadian tersebut. Armin ini makan si Burn. Semuanya. Dagingnya. Yang bisa dibilang seberat 20 kg pada saat itu. Karena sisanya kan dibuang segala macam ya. Dan bisa dibilang dia juga menepati janjinya. Buat ngubur tulang belulangnya Burn Brandes ini di kebun rumahnya. Gila banget ya. Sampai pada bulan Desember 2002. Armin ini akhirnya tertangkap polisi di rumahnya. Setelah ada seorang mahasiswa yang melaporkan iklan soal pencarian korban yang mau digituin lagi secara sukarela. Yang memang dipost oleh Armin di internet. Polisi yang menggeledah rumahnya menemukan bongkahan daging yang diakui sebagai daging babi. Tapi polisi langsung membantah pengakuan tersebut dan membawa Armin setelah ditemukannya sebuah tape berisi rekaman adegan Burn dan juga si Armin. Yang tentunya adegan yang sangat tidak layak untuk ditonton. Jerman yang waktu itu belum memiliki peraturan atau undang-undang soal kayak gituan, akhirnya cuman menjatuhi hukuman penjara selama 8,5 tahun kepada Armin. Tapi kemudian jadi hukuman seumur hidup setelah dianggap sebagai pelaku pembunuhan oleh pengadilan. Walaupun pada saat itu terjadinya dengan kesadaran atau memang secara sukarela dan memang korban meminta gitu. Sampai saat ini Armin masih di penjara dan sempat beberapa kali ngebantu kepolisian Jerman dalam kasus yang mirip-mirip sama dia. Jadi bisa dibilang dia jadi konsultan ya. Dan dia kabarnya juga sekarang sudah menjadi vegetarian sejak masuk penjara. Karena bisa dibilang mungkin mengalami rehabilitasi, perubahan sikap ya, mental. Dan akhirnya mulai sadar dan mulai sehat otaknya. Walaupun orang-orang kayak gini memang agak riskan kalau dikembalikan lagi ke komunitas publik. Karena bisa aja hasratnya muncul kembali dan akhirnya bisa melakukan aksi yang sama lagi. Inilah dia makanya kenapa pentingnya atau begitu pentingnya sosok ayah dalam perjalanan seorang anak yang sedang bertumbuh. Karena ada sebuah riset yang mengatakan biasanya tendensi orang untuk menjadi gay dan segala macam itu biasanya hilangnya sosok ayah dari kehidupan mereka, khususnya dari masa kecil. Jadi mereka kadang-kadang beberapa mungkin ya, jadi punya hasrat atau kecenderungan yang berbeda atau tidak normal di mata masyarakat. Dan versi ekstrimnya salah satunya adalah Armin dan mungkin teman-temannya di forum tersebut. Kalau Armin aja sudah seaneh ini, gue gak bisa bayangkan seberapa banyak orang aneh lainnya yang ada di dalam forum tersebut yang mungkin sampai detik ini belum terbongkar identitasnya masing-masing. Karena semuanya pastinya punya potensi yang sama dengan si Armin ini. Tapi itulah dia kasusnya Armin Meiwes. Sebuah kasus yang sangat berat, ya, sebuah tindakan yang sangat mengerikan, bahkan bisa dibilang hampir tidak masuk akal menurut gue. Gue nggak tahu hasrat apa yang mendorong untuk mereka berdua bisa melakukan hal itu. Tapi itulah dia terjadi di dunia realita, so berhati-hatilah selalu di internet dan selalu berjaga-jaga. Karena orang-orang kayak gini kelihatannya selalu normal. Dan di sisi gelapnya itu tentunya sangat mengerikan. So hati-hati semua. Kalau misalkan suka dengan video kali ini silahkan like, share, dan subscribe.
Bisa follow Instagram gue di @rivalsantoso untuk kalian DM kasus-kasus atau hal-hal menarik yang bisa gue bahas nantinya di video selanjutnya. Masih banyak orang-orang gila di luar sana, sakit jiwa ya, yang bisa kita bahas, yang kita kulik. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.